Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Aulia dengan NIM 240170020 dari Sistem Keamanan Komputer A2 dengan dosen pengampu Bapak Teguh Sukma Ahriyadi Sukiman STMKOM. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang berhubungan dengan sistem keamanan komputer, penyebab terjadinya, solusi dari studi kasus yang saya ambil untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Sistem Keamanan Komputer. Nah, jadi di sini studi kasus yang berhubungan dengan sistem keamanan komputer, saya mengambil studi kasus peretasan yang dilakukan oleh Bjorka pada tahun 2022. Jadi, pada tahun 2022 lalu, Indonesia sempat digemparkan oleh kasus peretasan hacker dengan nama sosok samaran Bjorka. Bjorka ini mengaku telah membobol dan menjual data pribadi masyarakat Indonesia ke forum hacker internasional. Jadi, yang dibobol dan dijual oleh Bjorka ini bukan data yang biasa saja, tetapi data yang sangat-sangat penting, yang seperti itu, seperti nomor telepon, NIK, alamat email, bahkan instansi pemerintah. Bjorka ini juga menyebutkan bahwa ia telah berhasil meretas atau membobol beberapa data seperti data Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, data pelanggan IndiHome, yang ketiga data registrasi SIM card, dan yang ketiga data KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah, yang lebih menggemparkannya lagi ini, Bjorka bukan hanya menjual data pribadi masyarakat Indonesia ke forum hacker internasional, tetapi ia juga sempat menyindir instansi pemerintahan tentang keamanan instansi pemerintahan ini di dalam media sosial dan dark web, yang membuat masyarakat Indonesia itu sadar bahwa data yang mereka kira aman, yang disimpan dengan aman di lembaga resmi sekalipun, ternyata itu bisa nggak aman. Jadi membuat masyarakat Indonesia itu sadar bahwa sistem keamanan pemerintahan Indonesia ini masih tergolong lemah. Kedua, penyebab terjadinya. Kalau dilihat dari sisi penyebabnya, ada beberapa alasan yang bisa dijelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, sistem keamanan pemerintahan masih tergolong lemah. Kemungkinan masih banyak situs dan server yang belum memiliki perlindungan yang benar-benar kuat, seperti sistem enkripsi dan server otomatis kalau misalnya ada serangan hacker. Jadi memudahkan hacker untuk meretas sistem keamanan dari celah kecil yang tidak terpantau. Kedua, pengawasan dan audit pengamanan tidak dilakukan secara berkala. Seharusnya audit keamanan itu harus rutin dilakukan secara berkala, tetapi kenyataannya masih banyak lembaga yang belum melakukannya secara berkala sistem keamanan tersebut. Jadi, kelemahan sistem keamanan tersebut baru diketahui celahnya ketika sistem tersebut diretas atau dihacker. Yang ketiga, kebocoran data bisa datang melalui pihak ketiga, seperti lembaga lainnya yang memiliki akses data tersebut, tetapi ternyata sistem keamanannya tuh masih lemah. Nah, itu juga bisa jadi pintu hacker untuk masuk ke celah keamanan tersebut, bisa untuk meretas karena sistem keamanannya itu tadi lemah. Dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran terhadap keamanan cyber. Masih banyak operator atau pegawai yang masih menggunakan password yang lemah atau asal mengklik tautan dari link yang mencurigakan. Ketiga, solusi dari studi kasus tersebut. Nah, jadi solusi dari studi kasus tersebut agar kejadian ini tidak terulang lagi, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, sistem keamanan pemerintahan harus benar-benar diperkuat dan dilindungi lagi. Artinya, lembaga terkait lainnya dan sistem pemerintahan harus menerapkan sistem keamanan dengan standar yang tinggi, seperti menerapkan sistem enkripsi data, firewall yang ketat, serta sistem server otomatis kalau misalnya tuh ada hacker yang mau masuk. Yang kedua, audit keamanan wajib secara rutin dilakukan secara berkala. Jadinya kalau misalnya tuh nanti ada serangan hacker masuk, itu telah diuji dahulu celah keamanannya oleh sistem yang bernama penetration test. Yang ketiga,
Pentingnya akan kesadaran keamanan cyber. Artinya, baik pegawai maupun masyarakat harus benar-benar memahami bagaimana keamanan cyber itu sangat penting dengan tidak menyebarkan informasi pribadi secara sembarangan di internet, dan kalau bisa diusahakan membuat password yang berbeda-beda pada setiap akun. Dan yang keempat, perlunya kerjasama antara pemerintah dengan instansi terkait lainnya. Artinya, pemerintahan itu tidak dapat bekerja secara sendiri. Mereka masih perlu seperti keahlian dan komunitas dari sistem keamanan cyber. Nah, jadi kesimpulannya, dari pembelajaran besar peretasan hacker yang dilakukan Bjorka, kita mendapatkan pembelajaran yang sangat besar bahwa sebenarnya sistem pemerintahan di Indonesia ini, sistem keamanannya masih rentan dan harus benar-benar dilindungi lagi dan diperketat. Tetapi ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua untuk tetap menjaga data informasi untuk tidak disebarkan ke internet secara sembarangan. Jadi di era digital sekarang bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang kesadaran diri. Demikian dari saya, semoga penjelasan dari saya mudah dipahami dan bermanfaat.